Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Prista Hasna Alia, NIM A2101702662. Di sini saya akan mempresentasikan seminar proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Bimbel Online dan Kemandirian Belajar terhadap Prestasi Siswa kelas 12 SMA Negeri Colomadu. Pendahuluan. Yang pertama, latar belakang masalah. Salah satu ukuran keberhasilan dari proses belajar mengajar dapat ditunjukkan dengan prestasi belajar yang memuaskan oleh peserta didik. Sampai saat ini, prestasi belajar masih sering dipakai sebagai kriteria atau tolak ukur untuk menentukan kualitas belajar peserta didik. Rendahnya kualitas belajar siswa dapat mempengaruhi prestasi belajar siswa. Prestasi belajar yang tinggi merupakan salah satu indikator keberhasilan proses belajar. Namun, kenyataannya tidak semua siswa yang mendapat prestasi belajar yang tinggi dan masih banyak siswa yang mendapat hasil belajar yang rendah. Rendahnya prestasi belajar siswa tersebut diantaranya dipengaruhi oleh kemandirian belajar di sekolah maupun di luar jam sekolah. Bimbingan belajar online merupakan bagian terpenting bagi peserta didik. Mengingat pada saat ini peserta didik dituntut untuk bisa berkompetensi dengan yang lainnya. Oleh karena itu, siswa diharapkan mengikuti bimbingan belajar online sebagai alat untuk menghadapi tantangan di masa depan. Selain itu, bimbingan belajar dapat membuat siswa semakin kreatif pada kegiatan belajar mengajar dan dapat meningkatkan prestasi pada sekolahnya. Kurangnya semangat dalam belajar dapat menyebabkan kemandirian belajar siswa menjadi kurang. Padahal, dengan kemandirian belajar, siswa cenderung belajar lebih baik, lebih mampu memantau, mengevaluasi, dan mengatur belajarnya secara efektif, menghemat waktu secara efisien, dan akan mampu mengarahkan serta mengendalikan diri sendiri dalam berpikir dan bertindak, serta tidak merasa bergantung kepada orang lain. Kemandirian belajar sangat penting dalam proses belajarnya siswa. Masalah yang bisa terjadi dari rendahnya kemandirian belajar yaitu berdampak pada prestasi belajar siswa yang menurun, kurangnya tanggung jawab siswa, dan ketergantungan terhadap orang lain dalam mengambil keputusan maupun dalam mengerjakan tugas-tugas sekolah. Berdasarkan latar belakang, maka penulis akan melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Bimbel Online dan Kemandirian Belajar terhadap Prestasi Siswa kelas 12 SMA Negeri Colomadu. Identifikasi masalah. Yang pertama, rendahnya kualitas belajar. Yang kedua, kurangnya semangat dalam belajar. Yang ketiga, prestasi menurun. Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalahnya yaitu yang pertama, bagaimanakah pengaruh bimbel online terhadap prestasi siswa kelas 12 SMA Negeri Colomadu? Yang kedua, bagaimanakah pengaruh kemandirian belajar terhadap prestasi siswa kelas 12 SMA Negeri Colomadu? Yang ketiga, bagaimanakah pengaruh bimbel online dan kemandirian belajar terhadap prestasi siswa kelas 12 SMA Negeri Colomadu? Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengetahui pengaruh bimbel online terhadap prestasi siswa kelas 12 SMA Negeri Colomadu. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh kemandirian belajar terhadap prestasi siswa kelas 12 SMA Negeri Colomadu. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh bimbel online dan kemandirian belajar terhadap prestasi siswa kelas 12 SMA Negeri Colomadu. Berdasarkan tujuan penelitian tadi, maka manfaat penelitiannya yaitu 1. Manfaat teoritik, yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan dan pendidikan, terutama dalam rangka meningkatkan prestasi siswa. Yang kedua, manfaat praktik. Yang pertama, bagi sekolah dan guru, sebagai masukan dalam kegiatan pembelajaran agar dapat meningkatkan prestasi. Yang kedua, bagi siswa, sebagai masukan untuk meningkatkan prestasi siswa. Yang ketiga, bagi dunia penelitian, sebagai acuan penelitian untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi. Yang keempat, yaitu bagi peneliti, sebagai bekal pengetahuan
apabila kelak menjadi pendidik di masa mendatang, menambah ilmu, serta pengalaman mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi. Tinjauan pustaka. Yang pertama, penelitian yang relevan. Peneliti di sini menggunakan penelitian oleh Bruno tentang pengaruh kemandirian belajar dan bimbingan belajar terhadap kemampuan memahami zona penyesuaian pada siswa SMA melatih perbauman. Berdasarkan penelitian ini, tujuan penelitian tersebut yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaruh kemandirian belajar dan bimbingan belajar terhadap kemampuan memahami zona penyesuaian pada siswa SMA melatih perbauman. Yang kedua, penelitian oleh Thohir tentang pengaruh bimbingan belajar terhadap prestasi belajar siswa di SMA Negeri 3 Merau. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa besarnya pengaruh variabel bimbingan belajar terhadap variabel prestasi belajar tergolong cukup kuat, yaitu 0,585. Bimbingan belajar berpengaruh terhadap peningkatan prestasi siswa SMA Negeri 3 Merau. Yang ketiga, penelitian oleh Sofia tentang penggunaan Android dan e-learning terhadap hasil belajar mata pelajaran IPS siswa kelas 9 SMP Negeri 3 Kepanjen, Malang. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif signifikan penggunaan Android terhadap hasil belajar mata pelajaran IPS dengan nilai signifikansi 0,02. Dan tidak terdapat pengaruh positif signifikan penggunaan e-learning terhadap hasil belajar mata pelajaran IPS dengan nilai signifikansi sebesar 0,02. Kajian teori. Yang pertama, bimbel online. Bimbingan belajar online dapat memberikan alternatif pilihan bagi siswa yang memiliki akses jaringan internet untuk memperoleh layanan bantuan belajar yang efektif, efisien, dan interaktif secara optimal. Bimbel online merupakan tempat khusus untuk membantu siswa dalam mendalami materi pelajaran di sekolah. Menurut Susanto Ahmad, bimbingan merupakan bantuan yang diberikan kepada individu secara kontinu dan sistematis yang dilakukan oleh seorang profesional atau biasa yang disebut dengan tutor yang bertujuan untuk membantu proses pengembangan potensi diri agar mencapai perkembangan yang secara optimal. Menurut Nicole, bimbel merupakan bimbingan dalam hal menemukan cara-cara belajar yang tepat, memilih program studi yang sukar, dan mengatasi kesukaran yang timbul berkaitan dengan tuntutan belajar di suatu institusi pendidikan, misalnya sekolah. Yang kedua, kemandirian belajar. Menurut Ningsi, kemandirian belajar adalah kemampuan seseorang dalam mengatur semua aktivitas pribadi, kompetensi, dan kecakapan secara mandiri berbekal kemampuan dan dasar yang dimiliki individu tersebut, dan khususnya dalam proses pembelajaran. Menurut Aini dan Taman, kemandirian belajar adalah sifat serta kemampuan yang dimiliki oleh siswa untuk melakukan kegiatan belajar aktif yang didorong oleh kemauan untuk menguasai suatu materi dan dibangun dengan bekal pengetahuan dan kompetensi yang dimiliki oleh siswa tersebut. Menurut Suhendri, kemandirian belajar akan terwujud apabila siswa aktif mengontrol sendiri segala sesuatu yang dikerjakan, mengevaluasi, serta merencanakan sesuatu yang lebih dalam pembelajaran yang dilakukan siswa di sekolah saat proses pembelajaran. Kemandirian belajar ini dapat dilakukan siswa pada saat di rumah dan di sekolah dengan mengulang materi yang dirasa sukar dan kemudian mereka memahaminya. Prestasi siswa. Menurut Thohir, prestasi belajar merupakan suatu bentuk pengakuan terhadap hasil belajar. Suatu hasil belajar dapat dikategorikan memiliki prestasi jika hasil belajar sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Menurut Andi Thohir, berprestasi adalah suatu dorongan yang ada pada setiap manusia untuk mencapai hasil kegiatannya atau hasil kerjanya secara maksimal.
Menurut Kasana, faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar dibedakan menjadi 3 macam, yakni faktor internal meliputi faktor fisiologis dan faktor psikologis. Yang kedua, faktor eksternal yang meliputi faktor keluarga, lingkungan, dan masyarakat. Yang ketiga, faktor pendekatan belajar. Kerangka berpikir dapat dilihat sebagai berikut. Kerangka berpikirnya, bimbel online kita rumuskan X1, kemandirian belajar kita rumuskan X2, serta prestasi kita rumuskan. Hipotesis penelitian H0, tidak ada pengaruh bimbel online pada prestasi siswa. Tidak ada pengaruh kemandirian belajar terhadap prestasi siswa. Tidak ada pengaruh bimbel online dan kemandirian belajar terhadap prestasi siswa. Serta ada pengaruh bimbel online pada prestasi siswa, ada pengaruh kemandirian belajar terhadap prestasi siswa, ada pengaruh bimbel online dan kemandirian belajar terhadap prestasi siswa. Yang ketiga yaitu metode penelitian. Jenis penelitian. Jenis penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian yang bersifat kuantitatif dan menggunakan desain survei. Tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri Colomadu yang beralamat di Jalan Fajar Indah, Kelurahan Baturan, Kecamatan Colomadu, Baturan, Karanganyar. Waktu penelitian dilakukan pada bulan April sampai Juli tahun 2020. Populasi, sampel, dan sampling. Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 12 SMA Negeri Colomadu. Peneliti mengambil sampel dari siswa kelas 12 IPS 2 yang berjumlah 40 siswa. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pengambilan sampling menggunakan teknik kuota sampling. Desain operasional variabel, yaitu A. Bimbel online, yaitu sebuah bantuan yang diberikan oleh guru atau tutor untuk memecahkan suatu permasalahan materi pelajaran agar berpengaruh pada prestasi siswa. Kemandirian belajar, yaitu kemampuan siswa untuk mempelajari materi yang telah diberikan oleh guru secara mandiri. Prestasi siswa, yaitu hasil pencapaian kemampuan siswa yang didapat dari proses pembelajaran yang dilakukan di sekolah. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode kuesioner, angket, dan dokumentasi. Kuesioner nantinya akan berisi tentang nama, alamat, tempat tanggal lahir, dan semua yang berkaitan dengan siswa tersebut. Angket berisi tentang pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan oleh peneliti. Dokumentasi digunakan saat mengambil hasil gambar atau hasil rapot yang telah dilalui siswa pada semester sebelumnya yang telah dilakukan oleh peneliti. Untuk uji instrumen penelitian dilakukan dalam 2 tahap, yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas yaitu jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka instrumen penelitiannya adalah valid. Uji reliabilitas, suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai alfa sebesar 0,70. Teknik analisis data. Teknik analisis data dilakukan dengan 2 tahapan, yaitu yang pertama, uji prasyarat data dengan cara uji normalitas dan uji multikolinearitas. Uji normalitas dalam penelitian ini dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Uji multikolinearitas dapat diketahui dengan cara menganalisis matrik korelasi variabel-variabel independen, dapat dilihat dari tolerance value dan nilai variance inflation factor. Ukuran ini menunjukkan setiap variabel bebas manakah yang dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Yang kedua, menguji hipotesis dengan menggunakan regresi linear ganda, uji T, uji F, sumbangan relatif, dan sumbangan efektif.
Uji T, yaitu pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai signifikansi T yang ditunjukkan oleh sig dari T, dan jika nilai sig dari T kurang dari 0,05, maka variabel independen berpengaruh secara parsial terhadap variabel independen. Variabel independen yaitu Y. Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Apabila nilai F itu lebih besar dari nilai F tabel, maka hipotesis alternatif menyatakan bahwa semua variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Sekian presentasi seminar proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Bimbel Online dan Kemandirian Belajar terhadap Prestasi Siswa Kelas 12 SMA Negeri Colomadu. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.